warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ya. Hari ini mungkin pertemuan kedua ya untuk materi geografi sendiri. Ya mohon maaf mungkin untuk hari ini kita ada beberapa materi yang akan mungkin sampaikan. Tapi untuk sebelumnya seperti biasa, sebelum Bapak nanti memasukkan atau menyampaikan materi pertemuan kedua sekarang, jangan lupa kalian absen seperti biasa nanti seperti minggu-minggu kemarin. Jangan sampai nanti kalian itu mengikuti pembelajaran ini, melihat video ini tapi absensi kalian lewatkan. Nah, apabila minggu kemarin itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi ya, terutama mungkin di pengabsenan ya, karena untuk absen sendiri Bapak menggunakan Google Form sendiri atau yang aplikasi Zoho. Nah, itu sebenarnya kalau kalian tidak bisa masuk itu terkendala oleh HP-nya sendiri yang tidak kuat atau terkendala sinyal. Nah, apabila nanti kalian terkendala lagi untuk pertemuan sekarang, silahkan kalian tinggal absen saja ya di komentar YouTube seperti format yang kemarin Bapak berikan ya. Tinggal kalian sebutkan nama, kelas, udah itu, dan sebutkan saya hadir. Nah itu. Nah, mohon maaf sebelumnya Bapak evaluasi pertemuan kemarin masih banyak siswa atau siswi yang tidak aktif atau tidak mengikuti, padahal Bapak sudah sangat membuat seefisien mungkin atau semudah mungkin supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran ini. Nah, sebenarnya tidak ada kendala atau tidak ada kesusahan ya untuk kalian hanya menonton video YouTube. Banyak alasan-alasan yang sampai mungkin menjapri langsung ke Bapak, tapi sebenarnya silakan kata Bapak, kalau kalian tidak punya HP ataupun tidak punya kuota, silahkan gabung dengan teman-teman kalian. Apa susahnya sih ya, kalian main aja ke teman kalian yang dekat ya. Atau Pak, saya berada posisi yang jauh atau di pedalaman atau yang susah sinyal, silahkan kalian kan main juga sering ya. Atau Bapak perhatikan banyak teman-teman kalian yang main di luar jam pelajaran, yang ketika hari Senin atau hari Kamis hanya nongkrong. Nah, padahal itu waktu pembelajaran kalian. Nah, silahkan kalian sempatkan untuk belajar terlebih dahulu. Nah, setelah ini baru kalian boleh main. Nah, itu ya mungkin evaluasi dari minggu kemarin dan evaluasi dari absensi. Ternyata masih banyak yang tidak mengikuti ya. Kita masuk aja ke pematerian ya. Untuk pertemuan kedua ini Bapak membahas tentang konsep-konsep geografi, masih yang ruang pertemuan tadi yang masih minggu kemarin. Sekarang konsep-konsep geografi. Nah, untuk selanjutnya mohon maaf ya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ini ada perbedaan aksesibilitas antara desa dan kota. Ya, tadi konsep-konsep geografi. Nah, mulai dari fisik ataupun kondisi sendiri, yang namanya desa dan kota itu sudah kelihatan bedanya mana desa ataupun kota. Kita perhatikan ini di kedua sisi di layar HP kalian, yang dimana sebelah kiri kalian itu adalah kondisi di desa. Walaupun mohon maaf ya, di desa sekarang itu sudah banyak ya yang sudah jalan-jalan nggak seperti ini, tapi ini mencerminkan bahwa kondisi desa itu masih tertinggal jauh, beda dengan yang sebelah kanan kalian yaitu kota. Lihat, mulai dari transportasi, jalan ataupun fasilitas sudah memenuhi. Nah, itu perbedaan aksesibilitasnya ya, mulai dari fisiknya. Nah, ini konsep geografi. Pak, kenapa kok gambarnya seperti ini? Nah, ini konsep geografi dalam artian ruang lingkupnya ini semua ada di sini ya. Nah, kita bahas satu persatu untuk konsep geografi. Nah, ini konsep esensial geografi sendiri ya. Mulai dari ini, startnya dari lokasi.
tadi yang Bapak katakan bahwa mulai dari lokasi itu sudah beda antara kota sama desa. Lokasi, jarak, pola, aksesibilitas, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi interdependensi, keterkaitan keruangan, tuh diferensiasi area. Nah, kita bahas satu persatu nanti di slide yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke lokasi terlebih dahulu. Ini konsep lokasi. Nah, di sini disebutkan bahwa konsep lokasi atau letak sebuah daerah di permukaan bumi ini konsep paling utama sejak adanya perkembangan ilmu geografi. Dan jawaban pertama dalam geografi yaitu di mana. Ya. Berarti lokasi geografi itu kan yang ilmu yang mempelajari kebumian atau yang ini nih keseluruhan. Di mana letaknya? Dan di sini ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Ya, nah kita membahaskan. Nah ini yang namanya geografi atau letaknya di mana, di sini geografi itu ya. Mulai dari sini nih. Ini yang membentang pertengahan ini nih. Contoh Indonesia ya. Mulai dari khatulistiwanya, mulai waktunya bagian tengah, bagian timur yang sebelah kanan kalian, bagian tengah ini. Nah, dan bagian barat posisi kita ya. Kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu lokasi-lokasi atau yang lokasi absolut sama lokasi relatif perbedaannya. Nah, itu yang kedua, konsep jarak. Nah, jarak adalah salah satu konsep geografi yang amat penting untuk kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun juga kepentingan pertanian. Jarak keterkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan air, tanah, pusat pelayanan dan transportasi. Nah, yang konsep jarak ini tidak lepas dari tadi lokasinya di mana nih. Contoh, ketika panen lokasinya itu di daerah Desa Jagabaya ya. Sedangkan untuk penjualan itu mereka menjualnya ke Garut. Ya, antara jarak Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti ke daerah Kota Garut itu sangat jauh. Ya, nah itu salah satunya jarak, salah satu konsep geografi ini ya. Jarak mempunyai 3 dimensi ukuran, yaitu jarak geometrik. Ya, apa tuh jarak geometrik? Nah, kita bahas geometrik itu yang tadi Bapak katakan, antara jarak dari Desa Jagabaya ke jarak ke Kota Garut. Itu pengukuran atau ukuran berapa jauhnya atau berapa kilometernya, itu jarak geometrik. Nah, yang kedua, jarak yang diukur dari segi dimensi. Ya, kalau dimensi mungkin luas ya, berapa dimensinya. Nah, itu jarak diukur dari segi dimensi ekonomi. Nah, tadi dikatakan kalau mungkin jarak geometriknya tadi 20 kilo dari Desa Jagabaya ke Kota Garut, dimensi ekonominya ini akan menghabiskan uang atau ongkos berapa ya. Nah, itu yang disebutkan jarak mempunyai 3 dimensi ukuran. Yang pertama, jarak geometrik ya, ukurannya, jarak yang diukur dari dimensi, luasnya, jarak diukur dari segi dimensi ekonomi, atau berapa nih, apakah akan menghabiskan 1 juta, 2 juta. Nah, itu untuk konsep jarak ya. Mungkin kalian juga sana sudah bisa memahami ya yang 3 ini. Selanjutnya, ini konsep keterjangkauan ya, berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang sering juga disebut accessibility antara satu tempat dengan tempat lain, keseimbangan antara kota dengan desa. Nah, ini konsep keterjangkauan. Nah, ini berkaitan dengan kondisi medan atau tidaknya. Nah, kalau mungkin Desa Jagabaya ke Kota Garut itu mungkin sudah normal ya, artinya jalannya sekarang sudah diaspal. Nah, itu bisa keseimbangannya bisa terukur lah, atau bisa kebayang nih dari sini berapa kilo ukurannya, ataupun memerlukan waktu berapa jam untuk ke sana, ataupun keterjangkauannya apakah berangkat pagi dari sini ke Kota Garut itu siang sudah sampai. Nah, itu bisa
mengurangi beberapa faktor ya. Nah, itu keterkaitan konsep keterjangkauan atau keterkaitan dengan kondisi medan atau tidak adanya sarana angkutan komunikasi. Nah, alhamdulillah untuk kita sekarang sudah seimbang karena mobil kendaraan dari sini sekolah kita ke kota Garut pun sudah banyak ya, maupun elep, mobil pribadi, motor pribadi dan sejenisnya yang lainnya. Berarti keseimbangan sudah seimbang ya, accessibility-nya. Nah, itu keterjangkauan. Kalau mungkin mohon maaf beda dengan daerah-daerah yang terpencil ya, dimana mereka mungkin membutuhkan jalan kaki walaupun ke kota beberapa hari ya, ataupun untuk ke daerah yang ada kendaraan. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep keterjangkauan. Nah, sekarang konsep pola ya. Konsep pola ini susunan bentuk atau sebaran fenomena dalam ruang di muka bumi disebut pola, baik bersifat alami yaitu aliran sungai, sebaran vegetasi, jenis tanah, curahan hujan, dan fenomena sosial budaya antara lain pemukiman penduduk, sebaran kepadatan untuk pencarian jenis kelamin dan komposisi penduduk. Ya, seperti tradisi dan kebiasaan-kebiasaan pada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini kita lihat nih ada konsep pola, pola memusat, pola membesar, konsep memanjang. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini pola memusat artinya dalam satu titik ya, yang artian contoh ya, kita lihat kota Garut ya, atau contoh kalau di daerah kita Kecamatan Bumbulang atau daerah Bumbulang memusat ya, yang dimana dikelilingi, kalau ini kan dikelilingi oleh sawah-sawah, kalau Bumbulang kan dikelilingi oleh bukit-bukit ya, dari sebelah timur, sebelah barat itu, sedangkan keramaiannya memusat di Bumbulang sendiri. Pola membesar sendiri ini di perkotaan ya, banyak dimana kotanya itu berkembang dan terus besar. Nah, sedangkan konsep memanjang itu di daerah kita bisa dibuat oleh dicontohkan di kita, yang nantinya memanjang. Lihat, konsep memanjang itu ada di pinggiran jalan lintas selatan. Nah, di mana yang dulu di lintas selatan itu tidak ada rumah-rumah, atau dikatakan rumah masih terhitung oleh jari, artinya masih sedikit. Tapi sekarang lihat, kampung-kampung lebih mendekat ke jalan lintas, bahkan sudah harga tanah ataupun properti yang ada di lintas selatan itu ekonominya sudah sangat jauh lagi dengan yang dulu. Nah, sedangkan pola yang secara alami itu banyak seperti sungai ya, sungai ataupun rawa. Di sana banyak ya jenis-jenisnya. Sebaran vegetasi itu banyak di kita, curah hujan. Nah, curah hujan dimana kalau di keadaan di konsep pola yang tinggi atau perkampungan tinggi, itu curah hujan akan lebih cenderung sering, artinya karena daerahnya dingin, beda dengan di daerah-daerah pantai yang suasananya atau suhunya panas. Nah, itu konsep pola ya, bisa kalian pahami sedikit. Konsep morfologi, apa tuh morfologi ini? Morfologi adalah kajian tentang wujud daratan muka bumi sebagai proses pengangkatan atau penurunan fisik wilayah dengan erosi atau sedimentasi, sehingga membentuk daratan atau pulau-pulau kecil yang mempunyai kelerengan serta pegunungan dalam lembah yang sering juga dinamakan relief. Ya, contoh kita konsep morfologi ini ya, berarti bentuk yang dibuat oleh alam sendiri fisik wilayahnya diakibatkan oleh erosi. Nah, kalau di daerah kita mungkin ya yang terjadi longsor ya, Cisewu. Nah, di mana ketika suatu kampung longsor, terjadinya seperti kemarin-kemarin di berita-berita banyak, maka perkampungan tersebut akan dipindahkan karena mengakibatkan perubahan bentuk tanah sendiri, yang dimana dulu itu bisa ditempati oleh rumah-rumah. Nah, sekarang sudah tidak bisa ya, karena terjadinya erosi atau longsor atau sedimentasi.
Nah, relief ini bentuk-bentuknya tanah yang miring, ya. Artinya kalau pulau nih, ketika terjadinya pasang surut suatu laut, itu ketika pasang maka daratan akan tergenang oleh air. Nah, sedangkan kalau surut, nah yang tadinya kena air itu akan mengering, artinya bisa kalian lewati. Nah, itu salah satu contoh-contohnya. Selanjutnya konsep aglomerasi. Nah, ini aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok. Ya, artinya pada suatu wilayah yang relatif sempit, contoh industri akan mengelompok pada suatu wilayah yang dianggap menghasilkan keuntungan maksimum bagi produknya. Pemukiman padat dan kumuh salah satu bentuk aglomerasi di perkotaan. Nah, contoh tadi aglomerasi perusahaan itu berarti kelompok. Contohnya kita di daerah Leles, ya, dimana menjadi sentral pabrik di sana, pabrik sepatu, maka akan kelompok di sana, ya, bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Nah, kalian lihat aja ketika mau ke Leles, apakah pabriknya berceceran ataupun berjauhan, tidak akan mengelompok di sana, satu industri atau satu kelompok pada suatu wilayahnya. Nah, adapun ketika perkotaan pinggiran, lihat ada kelompok-kelompok yang dimana, mohon maaf, orang yang tidak mampu itu menempati wilayah yang kumuh, contoh pinggiran sungai, ya, ataupun pinggiran rel. Nah, itu salah satu konsep aglomerasi. Atau aglomerasi ini, ya, bersifat mengelompok suatu penyebarannya, ya, wilayahnya yang dianggap menghasilkan keuntungan maksimum, ya. Mereka di sana pabrik itu kan bagus nih pemasarannya di sini. Nah, sekarang konsep nilai kegunaan. Nah, ini nilai kegunaan fenomena atau sumber daya alam di permukaan bumi bersifat relatif, tidak sama oleh semua golongan masyarakat tertentu. Nah, yang maksud kegunaan kita contoh, ya, ketika di daerah kita itu adalah daerah yang landai atau datar, panas juga, ya, tidak ada dikatakanlah kita kemarau juga panjang. Nah, tapi kegunaannya ini sangat berguna juga untuk pertanian padi. Nah, itu kegunaannya. Sedangkan ketika dataran tinggi, kita memang kalau kita tanam padi itu akan tumbuh, tapi maksimal penghasilannya itu akan berbeda, ya. Kegunaannya ketika sudah pegunungan, kita lihat seperti gambar ini kan pegunungan, itu ditanam teh, ya, golongan masyarakat tertentu, ya, tidak sama. Artinya ketika orang yang di ketinggian di atas permukaan laut lebih tinggi, itu akan berbeda cara pertaniannya juga, mulai dari pertanian, pola hidup, kebiasaannya juga akan berbeda. Nah, kalau dari konsep nilai kegunaan. Nah, sekarang konsep interaksi dan interdependensi. Nah, maksud dari interdependensi adalah aliran pemikiran, artinya pemikiran masyarakat, interaksi masyarakat sendiri. Pada setiap wilayah, cara pengembangan potensi sumber daya tidaklah sama, ya. Contoh tadi Bapak katakan tadi bahwa yang namanya di orang-orang tinggal di pegunungan atau ketinggiannya lebih tinggi di atas permukaan laut dengan masyarakat di kita itu akan berbeda, ya. Contoh kalau di kita kan pertanian ke padi, ya, sedangkan yang di pegunungan itu sayur mayur, ya, sayur-sayuran. Maksudnya jadi pemikirannya juga berbeda. Mereka tidak akan cocok. Contoh kalau ketika orang Cikajang untuk cocok tanam, contoh ini wortel ataupun sejenisnya sayuran di kita, maka mereka akan berbeda lagi, tidak akan mau, ya. Nah, itu yang disebut dengan konsep interaksi dan interdependensi. Pemikir setiap wilayah, cara pengembangan potensi sumber daya tidaklah sama, melihat dari tadi, ya, potensinya. Nah, mulai mereka melihat dari yang awalnya. Nah, ini yang selanjutnya konsep diferensi area. Nah, berarti ini
wilayah ya. Kalau tadi diferensi aliran pemikirannya, sekarang diferensi pemikiran area atau tempat-tempat tertentu. Nah, pada setiap wilayah terwujud perpaduan sebagai unsur baik fisik maupun sosial. Contoh, ketika ya orang nelayan, nah itu akan fokus atau pemikirannya ke laut. Ya, mereka menghasilkan dari laut dari sana. Jadi mereka fokus tetap tidak akan ke untuk bertani. Nah, sedangkan kalau ke yang petani itu pemikiran juga akan tetap akan sama petani. Baik ketika tapi semua antara unsur satu sebelah kiri dan sebelah kanan itu saling menguntungkan atau saling membutuhkan, di mana mungkin pelaut itu membutuhkan beras, maka mereka akan membutuhkan dari petani, sedangkan petani memerlukan lauk pauk akan membutuhkan dari nelayan. Nah, itu satu padu atau ketergantungan kebutuhan antara satu konsep dependensi area satu dengan area yang lainnya. Yang ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan sebaran fenomena dengan fenomena lainnya dari satu ruang, baik mengangkut fenomena alam maupun non alami. Nah, tadi dikatakan Bapak bahwa yang antara satu dengan yang satu lagi itu saling membutuhkan atau saling menguntungkan. Artinya tidak bisa antara konsep yang satu ini dengan yang satu itu saling bertolak belakang. Mereka akan tetap saling membutuhkan atau saling menguntungkan. Di sini kan asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan sebaran fenomena dengan fenomena lainnya dari satu ruang, baik mengangkut fenomena alami atau fenomena non alami ke ruangan ini. Walaupun seperti kita ketahui, orang Cikajang, orang Pamengpeuk itu akan selalu membutuhkan satu sama lainnya ya. Nah, itu mungkin sampai pembahasan yang Bapak sampaikan. Terima kasih ya. Semoga yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan pelajari di rumah. Silahkan boleh diulang-ulangi ya. Jangan lupa ya, kalian bisa juga silahkan kalau kemarin kan sudah Bapak suruh untuk subscribe ya, silahkan kalau yang sudah subscribe kalian bisa share ke temannya link YouTube ini supaya minimal yang tidak membaca tahu nih, oh ternyata mata pelajaran geografi kelas 10 sudah tayang, saya tahu dari teman saya. Nah, itu ya, silahkan boleh kalau antara teman satu dengan temannya kalian saling membantulah atau saling ngasih tahu bahwa untuk materi geografi kelas 10 itu hari Selasa jam kedua itu memang akan jamnya jam 8 tersebut akan selalu tampil ya, makanya silahkan saling mengingatkan. Nah, itu mungkin yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kedua. Kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga minggu depan. Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat, selalu tetap jaga jarak ya, 5M-nya tetap digaungkan atau terus di gembor-gemborkan karena untuk kesehatan itu mahal ya. Seperti yang TV-TV yang katakan ya, pakai masker harga mati, tidak pakai masker kita mati. Nah, itu yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.